Hai, aku Abel. Hai, aku Pepita. Hai, aku Katya. Sini, kita ngobrol bareng di Pink Podcast. Yuk. Dan kalian baik. Baik. Ini basa-basi dulu ya. Tadi kalian kesini naik apa? Aku tadi diantar. Diantar? Aku diantar ke sini Oke, sama siapa? sama pacar aku. Oh. Abel naik apa, Bel? Aku naik Grab, independen. Grab. Aku juga naik Grab. Tim Gila, independen. keren sih. Saya Aku juga bisa kan- naik Grab kok. Oh. Tapi Oh. kali ini kan ada yang mau nolongin ya enggak apa-apa. Oh, berarti nggak diminta ya? Enggak. Oke. Dia mau nganterin. Semuanya ya. Jadi kita hari ini mau ngobrolin apa sih sebenarnya? Tadi udah dibahas sedikit. Nggak dibahas sih, dimension. Dimension ya, kita ngobrol. Jadi kita Independent woman. independent woman. Pasti udah pada tahu nggak sih sebenarnya konsep dari independent woman itu apa? Atau pernah dengar nggak sih seenggaknya? Pasti pernah sih. Karena lagi booming gak sih independent woman Iya, tuh? lagi booming banget. Iya kan? Familiar banget sih buat cewek-cewek. Lagi booming kan kayak alpha woman, independent woman gitu Iya, kan. tuh. Ada Bener lagunya banget. juga gitu. Lagunya gimana tuh? Ada malu aku nggak bisa nyanyi di sini. Nantilah next time. Oh, bener juga. Oh iya, kita belum kenalan gak sih? Iya kenalan. Betul. Mereka Tak juga kenal bingung kata gitu. saya. Iya, kenapa tiba-tiba jadi cewek-cewek? Biasanya ada cowok yang Iya ada. kan? Oke. Oke. Kita kenalan dari siapa dulu nih? Dari Dari sebelah sana dulu. Dari kali. aku, Ya. apa aja nih kenalin nih? Nama, kesibukan? Sibukan, Boleh. oke. Terus Udah kali? Udah ya. Heeh. Oh, saya usia nggak usah. Nggak usah deh. Yaudah. Oke. Ini biasanya kita panggil pakai istilah yang sebelah. Boleh kali ya yang sebelah? Ya, Di sebelah kita pakai dulu kali ya. Pakai dulu ya. Sambil kita tanya-tanya Gila. nanti anaknya dipanggil apa gitu Iya, nggak sih? belum tahu. Ya, kita Jadi kita sebelum kita memperkenalkan diri masing-masing, jadi kita tuh sebenarnya bikin dari Komisi Pemuda. Kita mau bikin podcast yang tujuannya supaya kita bisa sharing antar perempuan gitu. Jadi kita namain podcastnya apa? Pink Pink Podcast. Tepuk tangan. Nah, jadi hostnya itu ada kita bertiga Tuh. gitu. Jadi perkenalan dulu dari sebelah kiri. Dari aku ya, kenalin nama aku Abel. Aku pernah masuk sih ke Iya. pintu ikan ya. Episode berapa aku lupa. Aku Abel, kesibukannya sekarang lagi pengangguran sih jatuhnya, nunggu ujian. Oh, Iya, oke. gitu. Oke. Aku lanjut. Ya, lanjut. Mungkin teman-teman baru pada lihat aku Pepita. Sekarang kesibukan aku bekerja. Bagus. Oke, hai semuanya, aku Katya. Aku juga pernah ada di episode podcast Quarter Life Crisis. Iya. Udah gitu, aku kesibukannya sekarang lagi menempuh S2 gitu. Keren. Independen Independen sekali. Kamu kita semua independen nggak sih? Iya sih. Oke. Jadi kayaknya banyak yang mungkin pengen tahu nggak sih kayak independent woman tuh menurut kita apa gitu? Kayak Pasti mungkin- beda-beda kan. pasti setiap orang beda-beda ya independent woman tuh persepsinya. gimana? Menurut kalian gimana? Ada siapa aku? Itu sama ya, telepati ya. Oke, aku dulu deh. Iya, boleh. Kalau dari aku independent woman itu dia dia bisa berdiri sendiri gitu tanpa pertolongan orang lain. Tapi good juga kalau misalkan emang ada pertolongan orang lain. Misalkan kalau misalkan kita punya pacar gitu ya, cewek tuh kan pasti jadinya jadi manja nggak sih kalau misalnya Iya. kalau punya pacar gitu loh. Tapi kalau misalkan di saat kita lagi nggak sama pacar kita ya kita juga bisa mandiri sendiri iya, gitu. iya. Itu independent versi aku sih. Oke. Setuju. Aku Kamu juga gimana? sih. Kalau aku pengennya kayak mungkin dari role model aja ya sih. Kayak bakal tahu sih mau di Ayunda. Bener sih. Iya sih, itu Bener kayak sih, bener. Bener sih. Kayak dia tuh hebat ya. Pendidikannya bagus kan, bayangin S3 Stanford. Siapa yang kayak gak mau gitu. Terus dia juga public speaking-nya bagus. Dan tambah lagi walaupun dia kayak pendidikannya oke, hebat, tapi dia juga bisa gitu menemukan pasangan. Iya, bener gitu banget. Bener sih. Itu Bener kan. Dan pasangannya pun bisa kayak apa ya, menerima dia yang ternyata dia bisa rely dengan dirinya sendiri ya. Iya, gitu sih. Itu kayak Oke.
salah satu keinginan aku mau menjadi dia, walaupun pasti sulit ya gitu kan. Sulit. S2, S3 Pasti ada caranya sendiri gak sih? betul. Oke. Kalau aku apa ya? Independent woman kayaknya kurang lebih sama sih. Tapi kalau aku lebih kayak punya kayak prinsip sendiri gitu. Kayak apa ya? Nggak terlalu kemakan omongan orang. Kayak bisa apa ya? Bisa punya prinsip sendiri sih, kayak berdiri teguh gitu. Kalau punya prinsip ini, mau orang ngomong apa ya terserah gitu. Aku sih gitu sih. Teguh ya. Teguh. Ya, benar banget. Bukan Mario Teguh kan. Gitu sih. Terus kan kira-kira ada siapa gak sih yang kayak kan mikir ini kayak gue mau jadi contoh saya tadi mau dia gitu misalkan, atau kayak pernah lihat gitu? Aku lebih ke mama sih sebenarnya. Mama ya. Iya, kayak waktu itu papa sempat kayak belajar di luar negeri gitu, dimana udah punya 3 anak tapi lagi hamil aku gitu loh. Wow. Gitu. Nah itu kan maksudnya kayak kalau lagi hamil gitu kan pasti kan butuh apa ya, butuh sosok gak sih gitu. Ya. Tapi dia bisa berdiri sendiri gitu loh, kayak nyetir manual, penter sendiri. Wow. Kan keren ya? Keren banget, tanpa keren banget. suami. Benar, betul. Keren sih. Keren Kayak banget. gitu sih. Tadi berarti kalian lebih ke mama kalian ya. Sebenarnya mamaku juga sih. Cuman kalau aku lebih ke kayaknya oma aku sih. Oma nenek aku. Okay. Jadi nenek aku tuh dia kan kalau kita sekarang ya misalkan kan aku lagi S2. Jadi kan kadang-kadang ngeliat orang kerja tuh kayak aduh gimana gitu kan ya. Maksudnya kayak perempuan kerja tuh keren banget menurut aku, kayak Pepita kerja keren gitu. Aku tuh merasa kayak S2 tuh kayak keren, mungkin menurut sebagian orang kayak itu privilege, tapi menurut aku tuh kayak aku pengen kerja juga gitu. Nah tapi aku melihat oma aku tuh kayak dia itu tadi berprinsip teguh gitu loh, kayak ini juga suatu investasi gitu loh. Dia waktu itu S2 itu investasi yang ya dia berdiri teguh gitu. Kalau orang mau ngomong lu udah agak tua tapi lu masih kuliah gitu. Oh masih kuliah? Waktu itu kuliahnya usia berapa emang? Kayaknya udah pas punya mama aku deh, kayaknya umur 35, 37-an gitu. Keren sih. Atau 30-an lah, pokoknya around 30-an. Jadi kayak menurut aku kayak dia tetap berprinsip pada kayak ya udah ini jalan gue yang gue ambil gitu loh, kayak terserah orang mau ngomong gimana. Padahal kebanyakan kalau misalkan orang udah punya anak gitu biasanya dia kayak oh ya udah ibu rumah tangga aja. Iya, gitu nggak kan. akan kepikiran untuk S2, untuk lanjut sekolah kan. Iya, gitu. Terus ngejar karir. Itu keren sih. Tapi apa independent woman tuh harus cewek berkarir? Enggak kan? Enggak sih. Enggak juga. Sebenarnya ibu rumah tangga juga keren banget gak sih? Iya sih. Kayak dia mau manage rumah tangganya. Betul. Sampai misalnya ngurus anak, ngurus suami, ngurus pekerjaan rumah. Apalagi kalau pekerjaan rumah tuh kan suatu yang gak pernah beres gak sih? Iya, Kayak benar-benar. kita beresin satu yang itu belum beres. Ya, benar-benar. Beresin yang ini ternyata itu juga belum beres. Iya, benar banget. Apalagi kalau bisa baru nyapu, tau-taunya hujan kan di luar, udah itu berantakan lagi, harus beresin lagi gitu. Belum pikirin harus masak apa, harus ngasih makan apa ya. Iya. Hebat banget sih. Terus apa lagi nih ya kira-kira yang mau kita bahas kalau misalkan perihal independent woman ini, kayak apa sih yang menurut kita mungkin bukan ciri-ciri sih, apa ya? Apa standar atau apa ya? Menurut kita gitu loh, kayak Menurut harus jadi independent woman harus yang seperti apa? gimana? Tadi kan lebih ke definisi kan. Kalau sekarang tuh kayak harusnya yang kayak gimana sih? Ada nggak sih sebenarnya standar-standar kayak gitu? Kalau aku pribadi sih ya, kan ada yang istilahnya kayak badass woman gitu, gitu kan. Terus ada istilahnya yang dia tuh ya itu yang alpha woman gitu. Menurut aku sih nggak ada sih standar buat independent woman gitu. Kalau misalnya disuruh kayak contoh dalam tindakan ya, mungkin lebih kayak ke konsepnya aja. Kalau misalnya independen berarti dia bisa mandiri ketika dia sendiri bisa hidup gitu. Kalau misalnya ternyata dia belum punya pacar atau mungkin belum bersuami, ya supaya kita bisa makan kita harus bekerja gitu. Tapi in case misalnya udah menikah, mungkin ada yang memilih mau lanjut kerja, atau mungkin ada yang pengen di rumah aja, kesepakatan bersama kan jatuhnya. Ya itu bukan berarti dia jadi tidak bekerja, dia sudah jadi independent woman, atau mungkin bukan berarti dia bekerja jadi dia bukan wanita yang ibu yang baik atau kayak gitu kan. Itu kan kayak terlalu complicated kalau misalnya dikerucutkan gitu kan, terlalu luas gitu. Jadi menurut aku sih balik ke persepsi masing-masing aja gitu, sama dari diri kitanya mampunya jadi yang seperti apa. Harus kenal diri sendiri juga sih. Setuju. Tapi kalau independent woman tuh harus, kan tadi bilang harus bekerja, berarti kan harus berpenghasilan juga kan. Iya. Terus kalau misalkan ibu rumah tangga itu gimana? Kalau misalkan emang tidak berpenghasilan?
itu juga aku yang belum bisa aku jawab sih, karena aku juga mungkin belum di tahap seperti itu ya. Iya. Jadi kayak masih samar-samar karena mungkin dari orang tua atau mungkin dari orang lain yang udah menikah gitu. Tapi kalau misalnya disuruh berpenghasilan, misalnya maksudnya kalau kita mau beli barang apa itu kan Oh, ini maksudnya lebih ke misalkan kita mau beli kebutuhan. iya, kebutuhan pribadi gitu ya. Kalau yang aku lihat sih, kalau contohnya kalau ada yang menikah ya udah dia kayak dijajanin, bukan dijajanin tapi kayak dibeliin sama suaminya sih. Tapi ada juga cewek yang istilahnya dia pengen jajan, ya udah gua mungkin kalau misalnya walaupun dia di rumah, dia mungkin online shop kayak gitu. Iya, jual online shop gitu ya. Iya gitu kan, banyak juga kan sekarang, apalagi zaman sekarang cara buat mencari uang walaupun di rumah itu kan banyak. Iya, benar. Gitu. Tapi menurutku ini kayak independent woman, balik lagi kan tadi yang kamu bilang kayak nggak butuh pertolongan. Kalau misalkan dalam rumah tangga, kamu tahu kayak emang kewajiban suami untuk menafkahi, bukan berarti dia kayak ngemis untuk minta memenuhi kebutuhan dia gitu loh. Betul. Jadi kayak menurut aku mungkin kalau dalam konteks ibu rumah tangga ya, independennya itu di saat dia bisa menjalankan semuanya itu misalkan tanpa bantuan suaminya, ketika misalkan suaminya kerja, terus suaminya dinas keluar, kan banyak banget tuh. Tapi dia tetap bisa itu mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab gitu sih. Kalau kata aku ya. Sorry, ini disclaimer dulu ya. Kita kan kita usianya masih ya 20-an gitu. Jadi kalau misalnya ada yang salah, ya nggak apa-apa, boleh dikoreksi. Kita juga masih belajar untuk memahami. Siapa tahu teman-teman punya pendapat lain atau perspektif lain juga. Ya nggak apa-apa. Betul. Gitu. Takutnya kan kita kayak, kok kamu bisa sih menebak-nebak gitu, padahal belum menjadi ibu rumah tangga gitu kan. Ini kan berdasarkan apa yang kita ketahui, kita alami gitu kali ya. Gitu. Tadi kan kita udah bahas definisi independent woman versi kita masing-masing. Kalau misalkan ditanya sekarang, kalian udah jadi independent woman versi kalian sendiri belum sih? Udah belum? Oke. Dari aku ya. Kalau tadi karena aku bilangnya berprinsip ya, aku punya beberapa prinsip sih, tapi kadang aku dalam beberapa hal kayak masih suka kemakan omongan orang juga sih. Kayak masih terlalu dengerin apa kata orang. Bener Paham. Gitu. Karena itu kayaknya salah satu hal yang susah deh. Kita emang gak bisa ngontrol omongan orang, harusnya kita mengontrol diri sendiri kan. Tapi kayak aku masih belajar untuk kayak bisa tidak mendengarkan mereka gitu. Karena beberapa hal malah jadi bikin kita bertanya-tanya, masih kayak ini beneran gak sih? Apa yang gue ambil salah ya gitu. Kayak gitu sih. Bener-bener. Kalian gimana? Kalau aku udah jadi independent woman atau belum? Belum sih. Pendidikan juga belum beres. Kan kalau misalnya mau ngikutin kayak tadi ya, role model Maya Ayunda S3, kebetulan saya juga harus membereskan profesi dulu ya. Kalau ditanya udah atau belum, ya belum. Cuman tadi kan kita juga sharing ya. Kalau misalnya pengen kayak Katia di mana harus berprinsip sama di sini juga sama sih, sulit untuk dengerin omongan orang. Kayak mungkin hari ini malam ini kayak oke, gue pengen ini, tapi tahu-taunya pas besok bangun tidur dengerin omongan orang kayak goyah lagi. Itu sulit banget. Jadi kayak harus trial dan error sih jatuhnya. Gitu. Kamu gimana, Beb? Kalau aku belum sih, masih jauh sih sebenarnya dari kata independent woman. Cuman aku kadang suka sebel kalau misalkan ada satu titik nih dimana kita misalkan lagi pergi bareng-bareng. Oke, kita pergi sama cowok, dimana ya biasanya yang nyetir cowok gitu kan. Betul. Oke, yang nyetir cowok. Cuman ada beberapa saat misalkan ya aku juga pengen nyetir gitu loh. Kayak paham. Gak mesti lu terus yang nyetir gitu loh. Aku baru kejadian beberapa hari yang lalu. Kayak misalkan aku lagi pergi sama teman-teman aku gitu, ada cowoknya cuma satu, sedangkan kita harus pergi yang lumayan jauh gitu loh, PP kan. Nah kalau misalkan berangkat oke lah dia yang bawa gitu. Nah pas pulang tuh aku sebenarnya ada niat mau bawa gitu loh. Ya aku juga tahu aku bisa bawa. Terus kalau misalnya dia juga yang pulang pas bawa, kita jadi gak enak gak sih? Iya. Kalau misalkan dia terus gitu loh. Ada satu titik kemarin kemarin luar banget kejadian kemarin. Kayak aku mau pulang, terus aku udah menyarankan diri. Menawarkan diri. Aku menawarkan diri kayak aku aja yang bawa gitu kan, nggak usah kamu yang bawa gitu. Terus akhirnya ujung-ujungnya aku yang bawa, tapi sampai rest area udah dia lagi yang bawa gitu loh. Maksudnya ya hello, aku bisa bawa sendiri, aku bisa bawa mobil loh gitu loh. Kamu menawarkan diri karena kamu bisa juga kan. Iya, kalau nggak bisa ya itu ditol lagi, maksudnya aku nggak akan menawarkan diri kalau aku nggak bisa gitu loh. Jadi kayak pandangan si cowok ini kayak
ya lu cewek udah lu duduk aja gitu loh. Paham, Aku nggak setuju Setuju kayak banget gitu. sih. Oh, Iya banyak banget deh. Sebenarnya Kayak perspektif yang kayak lo cewek udah dulu diem aja ya nggak sih? Iya, Dalam sama. berbagai aspek itu kayak banyak banget. Aku gak sukanya kayak gitu sih, karena kalau ada cowok pandangannya seperti itu ya, aku kurang setuju. Itu dalam maksudnya kan ada ya kalau misalnya sama temen itu biasanya kan kita ya udah masing-masing, maksudnya sebagai ya kamu tadi bilang kan temen kamu cowok terus lagi nyetir terus kamu mau ngebantu, tapi kalau misalnya nih dalam konteks pasangan Oke. gitu. Kalau konteks pasangan harus balance sih, Setuju. ya nggak sih? Jadi jangan amit-amit kalau putus gitu ya. Maksudnya jangan kayak iya dia Kita tiap saat gue setirin, Iya, kan itu oh, bisa iya jadi bener sih. omongan ya. Setuju Males banget, banget, males setuju banget banget. kayak gitu. Setuju banget. Jadi kayak diungkit gitu gak sih? Iya Ya benar. males, gak suka. Apalagi bayarin makan, Setuju nyetir, banget, setuju jemput. Iya, Itu kan kayak Padahal kita bisa sendiri. iya bisa sendiri. Saya bisa sendiri tapi karena ya karena sama pacar. Balik lagi gak sih karena Iya, berpasangan itu jadi Iya. kayak ya baik lagi cowok punya ininya sendiri gak sih hak dan Iya. kewajiban masing-masing. Iya betul. Bukan berarti kita Bukan berarti Kita punya nggak bisa, pasangan nggak bisa. tuh jadi jadi Iya. nggak bisa kayak gitu. setuju. Itu ini tau gak sih kan ada yang ngebahas kayak independent woman itu sebenarnya tuh bukan berarti dianya jadi apa ya kayak apa-apa bisa sendiri, tapi ada yang bilang mungkin karena dia pas di masa lalunya punya trauma, betul. kalau minta tolong nggak pernah Ditolongin. jadi jatuhnya ya udah coping mechanism dia tuh ya udah kalau gitu apa gue ngelakuin sendiri gitu sebelum, jadi dia kayak nggak mau minta tolong, nggak mau ditolongin gitu. Itu menurut kalian gimana? Berarti independent woman sebagai coping mechanismnya ya. Iya gitu, apakah itu benar-benar independent woman atau gimana? Aku juga bingung sih. Aku belum ngerti. Coba diulang. Aku belum terlalu ngerti. Jadi apa ya? seseorang jadi independen, terutama perempuan itu karena entah itu trauma, misalkan karena tadi dia sebenarnya kayak butuh bantuan tapi nggak pernah dibantuin, atau karena emang dia keadaannya terpaksa kayak nggak ada siapa-siapa nih yang bisa diandalkan, mungkin jadi dia harus kayak sendiri gitu. Oke. Menurut aku itu kayak nggak apa-apa sih. Apa ya? Karena misalkan aku nih ya, jadi aku tuh dulu nggak pernah mau nyetir mobil. Ini balik lagi soal nyetir mobil ya. Karena aku takut nyetir mobil. Oke. Dan karena aku waktu itu kuliah di Nangor, aku harus bisa nyetir. Karena nggak mungkin aku kayak bolak-balik naik travel mungkin sih pada akhirnya. Cuman kayak aku merasa kayaknya kalau misalkan aku bisa setir lebih efektif, entah itu dalam hal apapun lah gitu. Kayak aku bisa pergi sendiri, butuh beli sesuatu untuk kuliah bisa beli sendiri gitu. Sampai akhirnya aku belajar menyetir dan aku bisa. Dan aku merasa kayak setelah itu aku mau kemana-mana jadi sebenarnya nggak perlu mengandalkan orang kayak atau nanya papa aku misalkan dulu kan aku kayak apa bisa anterin ke sini nggak gitu, atau bisa meskipun sekarang ada Grab balik lagi, tapi kan kayak itu ada satu keuntungan kayak bisa nyetir, jadi kalau misalkan mau kemana-mana bisa anterin kayak nganterin mama atau kemana gitu. Jadi kayak itu awalnya karena aku terpaksa kan, keadaan terpaksa kayak aku harus gitu karena nggak mungkin papa aku nganterin atau kayak aku naik travel misalkan sampai malam gitu kan, travel kan nggak bakal sampai malam terus, pokoknya kayak gitu-gitu seenggaknya aku bisa sendiri gitu. Tapi itu karena terpaksa. Jadi kayaknya nggak ada yang salah sih. Nggak ada yang salah ya, nggak ada yang rugi juga nggak Nggak sih ada yang kita rugi bisa juga. ngelakuin sesuatu gitu. Menurut kalian gimana? Aku setuju sih. Setuju ya. Berarti bukan berarti jadi kayak apa ya? Suatu yang salah ya, gimana kita jadi independen karena keadaan, lebih kayak ya udah ambil hikmahnya. Iya, justru itu jadi hal baik juga Iya, nggak hal sih buat baik kita sendiri ya. Kayak independen nggak ada negatifnya. Nggak tahu ya. Menurut aku ya, di cara pandang aku kayak ya bagus, good for you gitu loh kalau lu independen. Tapi balik lagi ke pasangan lu mau nerima nggak lu independen gitu. Soalnya kebanyakan ada yang kayak misalkan nih independen ini misalkan secara finansial misalkan gaji lu lebih tinggi ya daripada cowoknya gitu. Nah maksudnya itu kan ya kalau kayak tertekan gak sih cowoknya pasti kalau misalkan punya gaji yang lebih rendah daripada ceweknya kayak gitu. Ini konteks aku kemana ya tadi ya? Ya tapi aku paham sih. Karena balik lagi gak sih kayak cowok kan punya pride gak sih untuk hal-hal kayak gitu. Betul. Dan gak semuanya yang bisa menyeimbangi kalau misalkan istrinya atau pasangannya lebih baik lah jabatannya atau apanya gitu. Tapi itu balik lagi gak sih ke hubungan mereka berdua, cocok atau enggak, kan balik lagi ke preferensi gitu. Iya benar. Kayak tadi dibilang independen, dia mungkin bisa kayak nyetir sendiri atau mungkin dia bisa kemana-mana sendiri. Tapi kalau sama pasangannya, kalau misalnya dia pengen sama pasangannya kayak dijemput diantar, bukan berarti dia jadi nggak independent woman kan? Iya benar. benar. Kayak itu. Benar paham. Kayak ketika kita sendiri sama pasangan Beda. ya beda gitu. Kalau kan kita walaupun ya udah gue juga bisa nyetir gitu,
tapi ya tetap aja pengen ada rasa pengen. Iya benar-benar. Gitu. Benar-benar. Betul. Iya, independent woman menghalangi kalian untuk mendapatkan pasangan atau enggak ya? Enggak pasti kan? Itu kembali lagi preferensi ketika mau bersama pasangan Iya kita mau sih. jadi seperti apa. Ada mungkin cewek yang nggak masalah ketika sama cowoknya, ya udah gue yang kan ada yang apa ya prinsipnya, oh ketika gue main sama cowok, maksudnya kayak jalan jalan sama cowok gue, ya gue pengennya yang kayak jadi princess apa sih, princess apa sih, kayak detail duduk manis aja di sebelah gitu. Tapi ada cewek yang oh ya udah nggak apa-apa gue jemput jemput cowoknya, ya kalau lo nggak masalah ya udah nggak apa-apa ya. It's fine gitu. Ya sih sebenarnya itu tergantung keduanya menanggapi satu sama lain ya. Kayak Iya gitu. benar-benar. Tapi kayak kadang cowok juga suka emes sih sama cewek yang suka menjemput cowoknya, karena kayak jarang deh. Iya jarang. Yang kita nggak tahu ya dari point of view cowok kayak gimana Iya ya. kita pengen tahu sih. Mungkin nanti podcast yang cowok bisa bahas kali ya. Terlalu berat ya. Tapi kalau dari pengalaman aku ya, jadi ini sebelum kita menutup, jadi kalau misalkan cowok aku tuh Yang mana tuh? Cowoknya yang mana? Cowoknya yang mana yang ya? itu. Sama mana ya? Nah jadi kalau misalkan kita pernah bahas ini sih, Oke. apa namanya, karena balik lagi karena aku udah S2 terus kayak aku nanya dia gimana, dia mendukung maksudnya gimana ya, dia supportive gitu loh, bukan yang kayak ya mungkin ada lah ya, namanya juga manusia pasti ada perasaan kayak insecure atau apa, terintimidasi atau gimana, tapi kayak dia sangat mendukung gitu loh, kayak aku menggapai apa yang aku inginkan. Aduh, jadi pengen punya pacar. Iya gimana ya? Jadi oke boleh guys hubungin ya. Dan gitu ya. Jadi kayak it's a good thing gak sih kayak punya pasangan yang bukannya menjatuhkan kamu tapi kayak mendukung kamu gitu. Benar. Dan itu yang seharusnya dilakukan gitu. Iya. Kayak kalau misalkan kita misalkan cowoknya merasa kita lebih tinggi gitu ya, dan tanda kutip, ya sebagai cowok juga lo harus bisa berjuang juga gak sih? Maksudnya bukan kayak lo jadi insecure terus lo diem doang gitu. Nah, iya benar. Gitu sih. Iya, benar. Buat cowok-cowok Buat cowok-cowok gitu. Gitu sih. Ada lagi mungkin guys pengalaman-pengalaman yang kayak yang tadi sih, kayak hal-hal kecil tadi yang soal nyetir lah atau apa. apa ya? Kayaknya udah sih kayaknya. Ya kalau kita lagi ngobrol gini soal gak kepikiran ya, tapi ternyata tuh banyak gak sih? Banyak sebenarnya. Tapi aku sebenarnya kalau misalkan di keluarga gitu ya, mungkin karena aku anak keempat dari 5, jadi aku kayak masih dianggap anak kecil. Jadi relate kayak, iya kan? Masih Aku juga dianggap anak relate sih. kecil. Jadi kayak misalkan mau pergi kemana gitu sampai malam, itu tuh aku belum boleh gitu loh sampai sekarang. Aku relate banget. Aku udah kamu malam paling malam jam berapa? aku paling malam masih bisa jam 12 lah, masih Ah bisa. ya mending aku jam 10. Jadi gue independen atau Tapi enggak? jam 12 Gitu. jam 12 tapi pas aku nyampe rumah Dimarahin. no comment. Enggak, Ah. itu lebih serem kan? Oh jadi dia salah treatment. Iya, jadi dia Oh, silent treatment. serem kan? Serem Aku sih. mending diomelin daripada dia diem gitu loh. Itu dia diem. Terus kayak misalkan aku pulang nih ketemu mama di kamar gitu kan. Ya ampun anak kecil masih Astaga. kok pulangnya jam segini gitu. Iya, itu kesel banget gak sih, kayak gue tuh bukan anak kecil tau. Iya benar-benar. anak kecil. Aku Terus setuju kayak banget sih. kakak kamu aja di atas udah pulang gitu. Ya udah kan beda ya gitu loh. Ya kakak aku maunya pulang kerja nongkrong bentar pulang gitu iya. loh. Kalau aku kan enggak. Ya beda kan? main Ya dulu, maksudnya main beda dulu. gak sih? Iya, beda. Aku sama juga sih di keluarga kayak kamu. Tapi bedanya nih kalau aku sama ini lebih ke gender sih, kayak cewek cowok gitu. Jadi adik aku itu boleh pulang jam berapa ya bebas. Yang penting ngabarin. Oke. Nah aku karena dibilang kamu kan perempuan nggak boleh keluar lebih dari jam 11 gitu, nggak boleh pulang lebih dari jam 11 gitu. Aku paham sih maksudnya perempuan dianggap lebih rawan mengalami hal-hal kayak gitu nggak sih? Iya. Ini mungkin agak melenceng ya tapi Iya, melenceng ya. tapi maksudnya intinya kayak masih banyak gitu loh kayak laki-laki tuh harus kayak gini, cewek tuh nggak bisa kayak gitu. Padahal bukan berarti kita juga menganggap jam 11 itu bakalan apa, maksudnya bukan kita kayak melawan bakalan ada sesuatu yang terjadi bersama kita, Iya. Aku ngerti. dan bukan berarti kita nggak bisa jaga diri juga gitu. Cuman kayak hal-hal yang kayak gitu kayak aku kadang cuman gara-gara cewek Kayak cowok mau, gitu. Kayak mau mandiri tapi orang tua tuh belum apa ya? Belum, Iya Percaya belum gitu jatuhnya ya. gitu loh. Iya, itu gitu. sih. Padahal kayak banyak hal yang lain yang lebih besar bisa dia percayain, tapi yang kayak hal-hal kecil tuh Iya. Enggak, Padahal gitu. kita bisa jadi proses mandiri itu karena ya kan ada
mandiri itu kan gak langsung lu jadi mandiri. Ada prosesnya gitu kan. Kayak misalkan misalkan pas kecil kita belum berani pulang malam, tapi kan semakin besar gitu loh kita jadi oh ya udahlah pulang lewat dari jam batasnya gitu loh. Itu kan mandiri gak sih? Itu enggak ya? Mandiri sih. Mandiri sih jatuhnya, bukan mandiri, apa ya? Lebih mungkin jatuhnya supaya percaya mandiri tapi responsible juga gak sih? Iya, benar, tanggung jawab. Bukan berarti kayak dipercaya lo bisa pulang malam lu jadi kayak jadi macam-macam atau ngapain. Iya, kayak macam-macam gak jelas gitu. Tapi ya harus responsible juga gitu loh. Dari tanggung jawab itu kan maksudnya kita jadi ngerti tanggung jawab kita gitu loh. Nah, itu yang bikin kita jadi mandiri kayak gitu. Setuju banget sih. Berarti kayak masalah lingkungan juga berpengaruh gak sih? Berpengaruh sih sebenarnya. Kita sendiri. Bener banget, berpengaruh. Kalau misalnya kita manja-manjain terus, kapan kita bisa mandiri? Bener sih, bener. Masih proses ya. Betul. Kita proses menuju independen. Ya, proses. Proses. Kayak berat gitu rasanya tuh. Kayak masih panjang perjalanannya ya sebelum jadi diri yang ideal. Apa-apa. Oke. Mungkin segitu kali ya untuk Segitu aja. podcast hari ini. Mau kesimpulan? Kesimpulan. Apa ya? Kesimpulan. Oh, aku tahu kesimpulannya. Kesimpulannya, independent woman, buatlah versi kita masing-masing. Benar. Kenalin diri kita masing-masing. Sama tadi yang kata bilang, pegang prinsipnya gitu. Karena setiap Betul. orang pasti punya versinya masing-masing dan ya kita nggak bisa kayak paksa gitu. Harus dikerucutkan, dikotakin versi independent woman itu Harus seperti apa? Gitu. Setuju. Semangat guys. Tepuk tangan dulu dong. Jadi buat yang mau nonton podcast, kita ada di YouTube. Terus kita bisa dengerin di Spotify gak sih? Guys, Spotify? Ada di Spotify juga. Bisa dong. Oke, ada di Spotify juga. Terus mungkin tiap bulan ada episodenya Pink Yes. Podcast ini ya. Betul. Tuh, kalau mungkin teman-teman mau request topik atau Mau sharing juga mau boleh. sharing juga boleh ya. Kalau mau sharing di komen boleh. Di Instagram juga ada ya. Iya, kalau- KPMY. ya. Iya nggak sih, betul. nggak sih? KPM-nya 20. Betul. Boleh di DM. Kita juga mungkin bisa kayak ngobrol bareng gitu, dua arah jadi nggak yang searah. Betul. Jadi gimana? Udah. Udah, kayak kita tutup aja. Apa ya penutupnya? Penutupnya apa? Apa ya? See you guys On the next video. Bye.